Buat lo nih yang merasa wibu dan merasa hidup lo itu nggak berguna, jangan salah. Keberadaan wibu itu diperebutkan oleh banyak orang, terutama nih perusahaan-perusahaan raksasa. Perusahaan-perusahaan raksasa jasa streaming online itu memperebutkan keberadaan lo semua. Ya, di video ini kita bakal bahas perebutan pasar wibu antara Crunchyroll ngelawan Netflix. Let's go kita bahas. Kalau ngomongin layanan streaming anime, itu yang paling top of mind di otak kita pasti kan Crunchyroll ya. Tapi ya kalau ngomongin saingannya sekarang udah banyak nih. Zaman dulu mungkin iya Crunchyroll doang, sekarang mah banyak macem-macem. Hampir semua jasa streaming itu punya anime loh. Disney Channel punya, Amazon punya, Netflix apalagi. Bahkan di lokal pun ada video. Video pun kan juga itu banyak anime juga. Tapi ya iya kalau yang terbesar masih Crunchyroll. Dari tahun 2006 dulu Crunchyroll itu ya bukan kayak sekarang ya. Dia tuh dulunya cuma tempat ngupload tentang anime lah, video-video anime, dan kebanyakan itu nggak license ya, atau mungkin semuanya nggak license. Nah tahun 2009 akhirnya dia tuh pertama kalinya ngeluarin official license nayangin Naruto Shippuden. Nah dari situlah Crunchyroll mulai besar sampai akhirnya nih kita time skip nih 2021 si Crunchyroll ini dijual. Yang tadinya punya AT&T dijual ke Sony. Jadi sekarang Crunchyroll itu punya Sony. Nah Sony sendiri ini sebenarnya udah punya streamingan anime juga namanya Funimation. Funimation ini kan saingannya Crunchyroll. Akhirnya mereka bergabung merger ya supaya kuat. Nah mergernya ini dibikin dengan cara Funimationnya dibikin mati. Akhirnya banyak lah fans-fans anime yang tadinya pelanggan Funimation pada ngamuk. Karena di Funimation itu mereka beli kodenya itu bisa dipakai buat nonton di Funimation. Nah setelah Funimationnya ini udah nggak ada kan, akhirnya mereka yang beli kode itu jadi rugi. Pada ngamuk lah orang-orang. Disitulah akhirnya mulai ada backlash tuh ke Crunchyroll. Ya dan katalog-katalog di Funimation ini semuanya dibedol desa tuh, dipindahin semua ke Crunchyroll. Mungkin dulu orang pada mikir setelah mergernya Funimation dengan Crunchyroll itu pasar streaming anime bakalan dimonopoli oleh Crunchyroll, tapi enggak, karena muncul banyak saingan-saingan baru dan yang terbesar adalah Netflix. Netflix ini sekarang merupakan jasa streaming video yang bisa dibilang kalau ngomongin anime ya top 3 lah, mungkin top 2 ya. Netflix ini super serius buat negara pasar animenya, apalagi di tengah banyaknya backlash ke Crunchyroll ya. Crunchyroll tuh bahkan dulu sempet kena omel juga sama banyak penontonnya gara-gara tuh banyak yang menduga mereka itu ngesub animenya pakai AI karena subtitlenya itu banyak yang nggak pas, banyak yang berantakan, gak pakai spasi segala macam. Jadi makin banyak orang yang benci sama Crunchyroll ya. Ya kalau gue sih ngeliat Crunchyroll ini sebenarnya oke-oke aja ya. Gue nggak nonton anime sebanyak itu soalnya. Dan gue lihat harganya kan juga murah-murah. Nah Netflix ini muncul jadi pesaing yang ketat banget nih ke Crunchyroll. Dan Netflix ini nggak main-main. Netflix ini mereka kan sampai ngegelontorin duit buat bikin live actionnya One Piece. Dan si Oda ini kan juga mempercayakan Netflix buat bikin One Piece karena ya mungkin si Odanya ini ngelihat Netflix ini nggak main-main. Netflix ini serius. Dan sekarang Netflix ini kan udah ngambil banyak saga-saga di One Piece. Sekarang udah sampai saganya apa di Netflix ya, belum full, belum lengkap. Tapi kalau yang animenya itu baru sampai ke Marineford kalau nggak salah. Masih jauh lah perjalanannya. Dia munculin dulu yang Egghead. Iya, yang Egghead udah ada tuh. Akhirnya yang awal-awal nih baru pelan-pelan lah. Tapi dia ini benar-benar serius sama One Piece. Makanya animenya semua dibawa ke dalam Netflix dan live actionnya pun dibikin dan sudah pasti ya bakal lanjut ke season 2. Meskipun menurut gue sih sebenarnya live actionnya itu jelek banget. Ya sudah. Tapi meskipun menurut gue jelek ya, live actionnya One Piece ini mengalahkan jumlah penontonnya Stranger Things. Stranger Things ini kan merupakan tontonan favoritnya para generasi Z gitu ya, tapi kalah oleh penontonnya One Piece live action yang menurut gue nggak bagus itu. Dan menurut Netflix nih ya, per Maret 2022, 50% subscriber Netflix itu pasti pernah nonton anime minimal sekali setahun lah di Netflix. Jadi artinya subscriber Netflix ini memang penggemar anime juga. Ya kalau gue sendiri ya, gue juga hampir nggak pernah nonton Netflix selain anime sih. Ya paling kalau yang bukan animenya gue nonton paling Squid Game doang. Selebihnya gue nontonnya ya Blue Lock, ya Solo Leveling, ya yang mainstream lah, Boku no Hero dan teman-temannya. Apalagi yang keren? Gue nonton Kaiju keren tuh. Gue nonton Chainsaw Man tapi nggak sekeren hype-nya loh. Kayak apa ini gitu kan? Cuman mesum aja gitu. Siapa tuh nama bosnya Chainsaw Man? Makima. Ya kita bisa lihat di Netflix ini kan sekarang udah macam-macam ya, Vinland Saga dan teman-teman itu banyak banget koleksi animenya. Kayaknya hampir nggak ada bulan kosong di mana Netflix itu nggak rilis anime baru, karena setiap bulan tuh selalu aja ada anime-anime terbaru. Ya segitu seriusnya Netflix kepada dunia anime ini, kepada para wibu. Dan apakah investment mereka itu terbayar? Yes, terbayar. Investnya ini besar, miliaran dolar.
Karena nih ya, based on data terbaru, Netflix itu bilang bahwa mereka itu mendapatkan pendapatan sebesar 2 miliar dolar dari animenya doang. Ini udah melampaui Crunchyroll yang pendapatannya itu 1,1 miliar dolar. Jadi kalau tadi gue bilang Netflix ini merupakan layanan streaming anime top 2, salah. Netflix ini sekarang merupakan layanan streaming anime terbesar di dunia. Ya begitulah bisnis, gak akan selamanya one man show kan. Dunia ini kan penuh persaingan, hidup ini ya gitu. Gak bisa lo pengen bersaing sendiri doang. Nyari kerja pun kan begitu, interview panjang tuh ngantri kayak ngantri bansos. Deketin cewek juga begitu, gak mungkin gak ada saingannya. Ya ini merupakan fenomena natural dalam kehidupan. Apapun yang kita lakukan pasti ada saingannya aja. Ya makanya jangan inferior. Kita itu kan sebagai orang harus pede, siap selalu menghadapi persaingan-persaingan terbaru lah. Nah kira-kira gimana biar kita pede? Itu yang bakal kita omongin di Bukan Valentine Show 15 Februari 2025 siang-siang tuh ya, di Bekasi, di Jati Asih. Gue bakal ngundang alumni Hitman System namanya Valdo Viseris. Dia ini merupakan instruktur di Hitman System. Kita bakal belajar nih gimana caranya supaya jadi pede, gak inferior, supaya ya deketin cewek berani, nyari kerja pede, gak minder lagi gitu loh. Nah tiket acara ini Rp75.000, tapi kalau lu pakai kode dari gua, lu bakal dapat diskon. Jadi gocap aja tuh tiket. Nih kodenya #Valentine gak penting dul. Karena di hari Valentine ini kita gak akan ngomongin cewek, kita akan ngomongin gimana caranya biar kita bisa upgrade diri sendiri. Karena itu yang penting. Kalau lo minat, mending lo amanin tiketnya sekarang nih, karena tiketnya terbatas, cuman 150 kursi doang. Dan gua jamin ini materinya bakal nugget banget, bakalan daging banget. Bukan daging kornet tapi daging wagyu ya. Link pendaftarannya gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Ya kita udah ngeliat nih gimana Crunchyroll sama Netflix memperebutkan para wibu. Jadi kalian kalau merasa sebagai wibu ya tidak perlu merasa malu, karena kalian itu diperebutkan oleh banyak perusahaan raksasa gitu. Memperebutkan dengan duit miliaran dolar. Investasi mereka itu besar-besaran. Kalian itu matters. Ya lu ini merupakan epicentrum perekonomian global juga. Bayangkan lo, dengan duit lo itu yang lo bayarkan kepada para perusahaan ini, lo itu menghidupi kehidupan para karyawan Shonen Jump, kehidupan Crunchyroll, kehidupan pegawai Netflix, pegawai Amazon juga, pegawai tadi video juga, karena kan mereka menyediakan list-list video anime juga. Ya udahlah, wibu ini memang keren, memang pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi ya wes, adios.